Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rita Anggraini, NPM 1857 201057, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Informasi Perbankan. Saya akan mempresentasikan tugas materi keterkaitan elektronik commerce dalam dunia perbankan. Dalam dunia perbankan, e-commerce menggunakan biaya transaksi, biaya pindahan dana, dan meningkatkan jumlah perdagangan. Ia juga menjadikan proses perdagangan dan pembayaran lebih cepat. Produk baru yang lebih inovatif juga tercetus dari pemakaian sistem perdagangan tersebut. A. Jaringan elektronik. B. LAN, MAN, dan WAN. C. Perdagangan internet. A. Jaringan internet. Saat ini banyak transaksi yang ditransmisikan melalui berbagai jenis jaringan elektronik. Jaringan tersebut bisa berupa jaringan kecil yang melibatkan hanya beberapa komputer dalam satu lingkup bisnis tertentu, atau jaringan sangat besar yang mencakup seluruh bumi. Yang B. LAN, MAN, dan WAN. Local Area Network adalah jaringan yang ada pada suatu lokasi tertentu, seperti dalam suatu gedung atau sekelompok gedung yang letaknya berdekatan satu sama lain. MAN adalah jaringan yang ada dalam suatu kota tertentu atau area metropolitan. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup minimal dua area metropolitan. Dari sudut pandang praktikal, perbedaan utama antara ketiga tipe jaringan tersebut adalah tingkat arus data yang mengalir dalam jaringan tersebut. Perdagangan internet. Internet dapat digunakan untuk mengirim hampir semua informasi dari dan kedua lokasi yang berbeda. Mail server adalah program sistem robot yang menjalankan beberapa komputer secara konstan dan mengelola informasi yang dibutuhkan penggunaan. Program penggunaan komputer yang mengakses dan tukar-menukar informasi dengan server disebut klien. Keamanan transaksi elektronik, jenis-jenis sistem enskripsi. Cara kinerja enskripsi. Data yang digunakan sehari-hari, misalnya saja untuk yang dikirimkan ke beberapa pihak, secara rutin dienkripsi terlebih dahulu agar kerahasiaannya tetap terjaga. Dan data mentah atau belum terenskripsi disebut dengan plain text. Kemudian dikenai perlakukan agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Dalam menjelaskan cara kerja enskripsi, data sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni public key dan private key. Macam-macam enskripsi. Di samping cara kerja yang dibagi dalam dua jenis di atas, ada beberapa macam metode yang digunakan dalam melakukan enskripsi data. Yang A. Metode enskripsi MD2. Yang B. Metode enskripsi MD4. Yang C. Metode enskripsi MD5. Yang D. Metode enskripsi SHA. Yang E. Metode enskripsi RCA. Yang F. Metode enskripsi base64. Masalah keamanan sistem enskripsi kunci publik. A. Serangan kriptanalisis adalah kajian dan analisis untuk memahami cara kerja sekaligus cara untuk memecahkan sistem. Dalam kriptanalisis dipelajari beberapa cara untuk memecahkan pesan rahasia dengan mendapatkan key. Beberapa cara yang sering digunakan ialah frequency analysis, dictionary attack, brute force attack, dan B. Serangan pemfaktoran. Penyerangan ini bertujuan untuk memfaktorkan nilai n menjadi dua buah faktor primanya, yaitu P dan Q. Selain itu, P dan Q yang dipilih biasanya merupakan bilangan yang sangat besar, sehingga proses faktorisasi akan memakan waktu yang sangat lama. Aplikasi elektronik commerce dan teknologi enskripsi.
A. Sistem kas virtual. Teknik kriptografik telah memicu lahirnya sistem pembayaran baru, yaitu kas digital. Kas dibuat pada saat sebuah bank menyertakan tanda tangan digital pada satu wesa sebagai janji untuk membayar sejumlah uang. B. Masalah privasi merupakan isu utama dalam transaksi elektronik. Sebagian besar transaksi elektronik dapat dilacak, bahkan sekalipun transaksi tersebut telah dienkripsi. Sejauh ini, tidak ada alternatif pertahanan yang dapat digunakan untuk mencegah serangan semacam itu. Oleh karena itu, internet semestinya tidak digunakan sebagai alat komunikasi jika alamat IP salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ingin diketahui. C. Perangkat lunak komputer dan sistem kartu komputer. Teknik kriptografik memungkinkan pembayaran cash virtual dapat dilakukan baik melalui komputer personal atau melalui kartu elektronik seukuran dompet. Kedua pendekatan pembayaran cash virtual tersebut akan dibahas di bagian ini. D. Toko internet. Konsumen menggunakan web browser untuk mengakses website penjual melalui internet. Web browser mungkin menjalankan fungsi-fungsi yang penting seperti membuka sesi komunikasi yang terinskripsi. Jika browser bersifat wallet-enabled, browser akan mengirimkan informasi ke website seperti nama, alamat, dan informasi atau kartu kredit. Berikutnya, browser akan membantu mengecek keabsahan konsumen maupun penjual. Jaringan privat virtual (VPN) atau Virtual Private Network merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi yang dilakukan melalui jaringan internet. Secara umum, VPN juga dapat berarti sebagai sebuah jaringan virtual pribadi. Kepercayaan terhadap e-commerce, privasi, praktik bisnis, dan integrasi transaksi. Pertama adalah adanya store atau marketplace yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh consumer. Akan tetapi terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan online store adalah di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Contoh marketplace di Indonesia saat ini adalah Bukalapak, Tokopedia, Elevenia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Lazada, Zalora, Berrybenka, dan lain sebagainya. Ya, presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.